Selamat sore Mitra Kampus, bagaimana kabar kalian hari ini? Harus tetap semangat ya. Bersama saya, Yohana Desi, akan menemani Mitra Kampus selama 30 menit ke depan dalam program kesayangan kita, Berita Kampus. Program ini merupakan hasil kerjasama antara jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Undip dengan TV Borobudur Semarang. Beragam liputan yang informatif, gaul, dan menginspirasi telah berhasil dihimpun tim liputan Berita Kampus selama sepekan ini. Seperti kegiatan Indonesia Japan in Action atau Injeption oleh ISEC, Pekan Perkenalan Mahasiswa Baru Unisula, serta profil atlet Mahapala UNES yang berhasil mendaki gunung tertinggi di benua Eropa. Dan berikut Berita Kampus lengkapnya. Mitra Kampus, upacara penerimaan mahasiswa baru di Universitas Sultan Agung Semarang dilakukan berbeda dengan tahun sebelumnya. Selain dilakukan di dalam masjid, seluruh mahasiswa diwajibkan mengenakan seragam batik. Ada yang menarik pada upacara penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Sultan Agung kali ini. Jika tahun lalu upacara diadakan di luar ruangan, maka tahun ini kegiatan tersebut diadakan di dalam masjid kampus Unisula. Selain itu, sebanyak 2.300 mahasiswa diwajibkan menggunakan seragam batik. Jadi untuk acara Pekan Ta'aruf tahun 2011 ini, kita mengambil temanya inaugurasi Pelangi Nusantara. Dikarenakan di situ merupakan perpaduan dari seluruh budaya Nusantara. Karena untuk tahun ini Unisula benar-benar mahasiswanya bukan dari apa yang seperti biasa itu dari jalur Pantura, itu yang khususnya di Pulau Jawa sendiri. Namun sekarang ini kan ada format untuk program biasa Cerdas Sultraku. Kegiatan yang biasa disebut dengan Pekan Ta'aruf atau Pekan Perkenalan ini dipimpin langsung oleh Rektor Dr. Andes Lode Masyo Kamaludin, jajaran dekan serta staf Unisula. Saya ingin menyampaikan welcome to the World Class Islamic Cyber University. Mahasiswa baru juga diwajibkan membawa map, tanda pengenal berbentuk segi 5 yang merupakan lambang dari Unisula, serta memakai peci khusus bagi yang putra. Diharapkan para mahasiswa baru ini bisa lebih mengenal kehidupan kampus dengan baik dan bisa menjadi generasi muda yang berguna bagi kehidupan bangsa nantinya. Sulastri, Syada Mahraman, Tim Liputan, Berita Kampus. Mengakhiri masa liburan panjang bukanlah sesuatu hal yang mudah. Bagaimana ya dengan awal perkuliahan di semester ganjil ini? Berikut ini tim liputan Berita Kampus akan mencoba menyusuri kondisi perkuliahan di awal masuk kuliah, khususnya di Fakultas ISIP Universitas Diponegoro. Hari pertama masuk kuliah tidak lagi dihindari oleh para mahasiswa. Hal itu terbukti dari antusias mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Meskipun merupakan hari pertama masuk, seluruh sivitas Akademi FISIP Undip tetap bersemangat menjalaninya. Daftar presensi terisi 96%, atau hanya 2 dari 50 mahasiswa yang tidak hadir. Karena di perkuliahan hari pertama itu kan dosen menjelaskan tentang kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan itu seperti sekarang itu harus ada perjanjian antara mahasiswa dengan dosen, sehingga diharapkan untuk proses belajar mengajar berikutnya itu bisa berjalan lebih baik. Tingkat kehadiran mahasiswa yang tinggi membuat kegiatan belajar mengajar berjalan efektif. Dengan begitu, seluruh kontrak perkuliahan dapat dipenuhi oleh mahasiswa secara maksimal. Lucia Pravitasari, Yeni Kusuma, Tim Liputan Berita Kampus. Mitra Kampus, sudah sepekan kita memasuki dunia perkuliahan. Bagaimana ya tanggapan Mitra Kampus dengan kesan pertama saat kuliah? Simak pendapatnya dalam segmen Suara Kita. Dari pertama masuk sih. Enggak, bisa jauh sih, apalagi kalau misalkan ya kalau rumahnya jauh jarang-jarang libur, dimanfaatin lah. Karena udah semester 5 ya, udah semester akhir ini,
biasa-biasa aja sih hari pertama ya hanya kuliah biasa gitu aja, nggak ada yang spesial banget. Ya kan karena itu hari pertama, jadi mendudukan juga, tapi ya semua kan pengen tahu ya kayak apa. Paling spesial deh kayaknya, spesial ya? soalnya masih belum efektif. Terus kebanyakan sih kalau hari pertama mahasiswa tuh pada nyantai-nyantai dulu, maksudnya kan berangkatnya nggak sesuai jamnya biasanya. Menurut saya sih spesial, nggak spesial ya, spesialnya mungkin karena mungkin ada suasana baru, nggak spesialnya jarang dikit yang masuk. Hari pertama waktu itu pindah ke kontrakan, terus ya udah habis beres-beres, habis itu berangkat cuma bawa buku satu, ya udah gitu aja. Kenalan juga sama teman. Biasanya sih kumpul bareng temen ya, karena lama kan liburan ya ketemu, terus ya paling kumpul-kumpul bareng, terus cari info kayak kalau aku kan udah semester 5, jadi dipecah kelasnya itu cari kelasnya, terus lihat jadwal. Paling juga halal bihalal, kalau misalkan habis lebaran ya, tapi kalau misalkan nggak habis lebaran, ya paling cerita-cerita gimana nih liburan atau apalah yang lain. Kalau langsung ke materi belum ya? Belum ya? Belum ada materi ya, cuman perkenalan sama dosen, sama mahasiswanya. Pertama kayaknya sih belum efektif, soalnya itu cuma kenalan terus kenalan sama dosen juga, sama kontak kuliah. Enggak sih, Enggak ya? aku bilang tadi kan masih sampai aja. Kadang ada sih dosen yang kayak wali kelas gitu yang masuk mahasiswanya, tapi ada juga yang enggak, jadi ya sama. Terima kasih banyak. Pertama dosennya, mahasiswanya itu sedikit yang masuk, maksudnya nggak begitu komplit ya, nggak selengkap hari-hari biasa. Terus yang kedua mungkin dari sarananya mungkin baru ya, masih rada berantakan, belum tertata. Itu aja sih. Lalu, bagaimana dengan teman-teman kampus lainnya di hari pertama perkuliahan? Cukup menyenangkan, bukan? Rizky Rengganu, Aisyah Okima, Tim Liputan Berita Kampus. Setelah jeda komersial break yang satu ini, pastikan Mitra Kampus tidak beranjak dahulu ya, karena masih ada liputan yang menarik lainnya.